Shalom, mari kita memuji Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh satu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hidupmu
pagi hari ini telah menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami menerima firman-Mu. Dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Lasma, Bu Foni, Pak Hartono. Selamat pagi Bu Rita Herawati. Shalom CCMI, Pak Acin, Bu Acin. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi. Good morning Bu Elias, Pak Elias, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo. Selamat pagi Bu Sepsi, Esther, Pak Anton. Selamat pagi Pak Erwin, Bu Erwin. Good morning semuanya yang sudah bergabung. Pak Martin, juga Bu Febi. Mari kita baca tentang Daniel ya. Kita pelajari Daniel ini kok luar biasa sekali. Mari kita baca Daniel 2 ayat 19. Daniel 2 ayat 19. Daniel menafsir mimpi ya. Daniel 2 ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Nah, saudara mungkin hari-hari ini banyak bermimpi ya. Banyak mimpi berarti banyak aktivitas yang melelahkan badan, akhirnya mimpi. Itu kalau kita mimpi sehari-hari ya. Tetapi bagi Daniel, mimpi ini menyangkut nyawa ya. Karena apa? Raja memberikan sayembara, raja itu mimpi dan hatinya gelisah, tidak dapat tidur, kemudian menyuruh memanggil semua orang bijaksana, ahli jampi, ahli sihir, orang-orang kasdim ya, untuk menerangkan apa artinya mimpi itu ya. Yang luar biasanya adalah mimpi itu juga tidak diberitahukan ya. Jadi aku semalam bermimpi gitu ya. Coba kamu ceritakan mimpiku itu apa dan artinya apa. Wow, ini luar biasa sekali ya. Kalau manusia biasa mungkin, oh semalam aku bermimpi digigit ular. Artinya apa? Buka primbon arti mimpi dulu ya. Tapi itu juga tidak selalu benar ya kan. Nggak tahu, ada yang tahu nggak arti mimpi digigit ular ya? Mau dapat rezeki. Mungkin memelihara ular. Di sini ada Pak Acin yang biasa nangkepin ular piton ya. Tapi piton tidak menggigit, piton itu melilit ya. Oke, kembali kita ke firman Tuhan. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel ya. Mengapa Daniel sanggup menjelaskan arti mimpi ya? Yang pertama adalah ketetapannya untuk hidup tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Daniel 1 ayat 8. Kemarin kita sudah bahas hal ini ya. Mengenai santapan raja. Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah ini, jadi ia menyeleksi makanan-makanan yang masuk di dalam tubuhnya ya.
dan ia menjaga kekudusan hidup tubuhnya. Sehingga ia berketetapan ya, punya komitmen untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Mungkin raja itu makan minum anggur, makan makanan berlemak-lemak, yang enak-enak itu pasti ada lemaknya ya, dan sebagainya. Kemudian kita baca Daniel 2 ayat 18. Daniel 2 ayat 18. Daniel 2 ayat 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi ketika Daniel menjawab sayembara itu, menjawab tantangan raja itu, ia pasti akan kehilangan nyawanya ya kalau ia tidak bisa menjawab dengan baik. Maka ia bersama teman-temannya tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu berdoa ya, minta belas kasihan daripada Allah ya. Jadi memohon belas kasihan Allah agar orang lain diselamatkan. Karena apa? Seluruh orang-orang Kasdim di tanah Babel itu akan dilenyapkan kalau tidak ada yang dapat memberitahukan arti mimpi. Maka demi keselamatan banyak orang itu, maka Daniel memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Kita baca ayat 19. Daniel 2 ayat 19. Daniel 2 ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel menguji Tuhan semesta alam. Nah, inilah hasilnya. Ketika ia bersama rekan-rekannya itu berdoa, memohon belas kasihan Allah, tujuannya agar semua orang bijak tidak dilenyapkan oleh raja, maka kasih sayang Tuhan turun. Ya, perkenanan Tuhan turun kepada Daniel dan timnya. Hari-hari ini banyak orang membuat grup WA ya, membuat grup ini, grup kuliner, grup apa lagi? Grup wisata, grup itu apa namanya itu? Reuni-reuni, grup doa, grup membaca firman dan lain-lain. Coba kita lihat grupnya Daniel ini ya. Grupnya Daniel ini terdiri dari orang-orang yang tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman yang macam-macam ya, yang ya tidak sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Itu saja. Jadi hidupnya itu betul-betul hidup dikuduskan untuk Tuhan. Dan apa hasilnya dari timnya Daniel ini? Doanya dijawab oleh Tuhan. Amen. Ketika ia punya tujuan agar orang lain selamat ya. Bukan tujuan pribadi, bukan tujuan kelompok, bukan tujuan diri sendiri yang diutamakan, tetapi supaya orang lain diselamatkan. Maka Tuhan menjawab dengan bersegera doa mereka. Di sini kita baca bahwa Daniel ngerti arti mimpi, diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga Daniel itu tahu rahasia mimpi itu. Bahkan mimpinya raja dia bisa tahu. Luar biasa bukan? Apa yang tidak diketahui oleh manusia diberikan Tuhan kepada Daniel. Raja sendiri tidak tahu apa yang dimimpikan itu, tidak tahu. Raja cuman gelisah, dia nggak ngerti aku mimpi apa semalam ya. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry, pagi Bu Yosinta, keluarga Oma bukan Naung, selamat pagi. Jadi ini hebatnya timnya Daniel ini ya. Ayo kita teladani ya.
Kita mau meneladani tim yang hebat, yang bagus. Ketika satu tim kompak mendoakan seseorang, maka seseorang itu akan sembuh. Karena tim ini mentaati firman Tuhan, bukan keluar dari firman atau melanggar firman, ya. Nggak mudah loh bikin satu tim kompak, ya. Kompak tak iya. Kompak sebentar lalu gegeran itu banyak, saudara, ya. Karena perkataan, karena saling mau menonjol, ya kompaknya sebentar aja. Tapi nanti gegerannya berkepanjangan. Nah, jangan seperti itu. Di sini kita melihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego kompak. Sehingga dalam masalah-masalah selanjutnya, maka mereka berhasil keluar dari segala permasalahan yang terjadi dalam hidup mereka. Amin. Hari ini kalau engkau mau keluar dari masalah-masalah dalam hidupmu, jaga kekompakan keluargamu. Jaga kekompakan komitmen daripada keluargamu. Amin. Yang terakhir yaitu ketaatan dan kesetiaannya untuk berdoa, ya. Daniel ini memiliki roh yang excellent, ya. Sehingga perkenanan Tuhan turun atasnya. Ia memiliki roh yang lemah lembut dan penurut Allah. Sehingga engkau mendapat favor atau perkenanan Allah. Apa hasil yang didapatkan Daniel, ya? Daniel 2 ayat 46. Daniel 2 ayat 46. Daniel 2 ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Luar biasa. Luar biasa ini, ya. Raja aja sujud. Jadi raja aja takluk kepadanya, ya. Artinya apa? Memuliakan Allah Daniel. Ya, memang di kerajaan Babel itu kan menyembah berhala, ya. Jadi seolah-olah Daniel ini dijadikan berhala begitu, ya. Ayat 47 kita baca. Daniel 2 ayat 47. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Nah, luar biasa, ya. Raja akhirnya mengakui Allahnya Daniel itu Allah yang luar biasa. Allah kita memang the best. Amin. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Siapa yang dapat melawan Allah kita? Tidak ada. Dan ia sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi, yang tertutup, maka akan dibukakan untuk kamu semuanya. Amin. Hari ini apakah engkau mengalami ujian yang dahsyat dalam hidupmu? Apakah engkau mendapatkan badai yang besar dalam hidupmu? Ada jalan keluar. Apakah engkau ada intimidasi dalam hidupmu? Apakah engkau merasa terancam seperti masa di Babel ini, di mana mereka diancam untuk dibunuh ketika tidak bisa menyingkapkan rahasia daripada Allah semesta langit. Luar biasa, bukan? Ambil ketetapan untuk hidup kudus, tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah. Kalau mau tahu apa saja yang dilarang oleh Allah, baca saja kitab Imamat, ya. Mungkin ada orang yang berkata demikian, oh di dalam zaman PL semua boleh dimakan, tapi ada komanya, ya. Semua memang boleh dimakan, tapi ada komanya, yaitu apa? Apakah makanan itu berfaedah bagi tubuhmu atau tidak? Ini soal makanan, ya. Kembali lagi kok soal makanan kok diatur-atur gitu. Karena Alkitab mengatur supaya roh, jiwa, dan tubuh kita itu sehat senantiasa, ya. Maka kita akan belajar tentang bagaimana hidup sehat senantiasa.
yaitu memperhatikan asupan yang kita makan, ya, apa itu berguna bagi tubuh atau tidak berguna. Dan Alkitab sudah menjelaskan kesemuanya, semua hal itu. Maka kita kembali ke Daniel, ia tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja. Yang kedua yaitu kita memohon belas kasihan agar orang lain diselamatkan. Mungkin masalah saudara tidak membawa apa-apa kepada orang lain, ya. Mungkin masalah-masalah pribadi. Tapi mari berdoa, memohon belas kasihan agar diri kita selamat pun satu keluarga juga selamat. Itu tadi Bu Ami nulis, kompak sehati dibutuhkan kerendahan hati. Nah, memohon itu berarti rendah hati. Benar ya Pak Gem? Iya. Memohon. Kalau saudara ingin ditolong oleh atasan, oleh kepala pabrik lah, kepala kantor lah, oleh kepala saudara, harus memohon, ya. Bukan dengan sombong. Benar nggak ya? Kadang kita seolah-olah mengharuskan dia harus menolong kita, tapi kita terlebih dahulu harus memohon dengan kita merendahkan diri, ya, menghadap, ya, sehingga bisa kita memperoleh apa yang kita inginkan itu. Jadi perlu belas kasihan, ya, perlu menggerakkan hati. Kalau orang-orang rohani bilang hatinya tergerak, oh nggak mau menolong soalnya hatiku tidak digerakkan Tuhan. Ini namanya apa? Tuhan dijadikan alasan, ya. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak mau menolong, ya katakan saja, saya tidak bisa menolong saudara, maaf, kan gitu. Jangan dijadikan tameng. Oh, aku hatiku tidak digerakkan oleh Tuhan. Loh, ada loh orang yang beralasan seperti itu. Itu kan menyakitkan, ya. Lebih sakit dengan kata-kata, oh maaf, aku saat ini belum bisa menolong kamu. Mungkin di lain kesempatan. Itu kan lebih halus gitu, ya. Orang nggak sakit hati. Ayo, kita belajar rendah hati. Kita belajar memohon belas kasihan Allah, ya, agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Amen. Yang terakhir yaitu ketaatan dan kesetiaan untuk berdoa. Saya sungguh bersyukur mempunyai tim. Waduh, tim, kalau kita ngomong tim. Renungan Gembala di pagi hari ini, ya. Renungan firman Tuhan di pagi hari kalau judul di YouTube, ya. Saya sungguh bersyukur karena di mana ada rekan-rekan yang setia, ya. Setia untuk berdoa bersama-sama, setia untuk belajar firman bersama-sama, dan mentaati jam-jam yang sudah ditentukan. Bagaimana tidak taat kalau sudah jam 6 lebih sedikit kita sudah on air, ya. Kalau tidak taat, ya bablas, terlambat, atau siaran tunda, ya, atau diulangi. Nah, kalau kita mentaati aturan-aturan baik di bumi ini, baik nanti pun kalau kita di surga, tidak mungkin, ya, kita di surga tidak taat. Maka kita akan memperoleh rahasia-rahasia Allah. Amin, saudaraku, ya. Amin. Ya. Ya, jadi, maaf, mungkin besok kita tidak bisa siaran, ya. Ya, saya masih berpikir karena kami besok pagi-pagi harus ke garasi bis, ya, mau ke Semarang, mau ke Tawangmangu dan Semarang dengan tim rekan-rekan. Kalau saya ada sinyalnya baik, ya saya bisa tetap siaran, ya. Jadi tetap aja on air, ya. Nanti Pak Gem bawa 2 handphone, saya 2 handphone, ya, karena ini 4 perangkat harus on air sekaligus, minimal 3 lah, ya. Tapi saya percaya pasti Tuhan memberikan hikmat kepada kami supaya kami tetap bisa melakukan siaran renungan Gembala di pagi hari. Jadi tidak usah takut. Mungkin kalau Pak Gem, wah gimana ini dalam perjalanan. Saya sering kan dalam perjalanan juga on air gitu, ya. Tidak masalah. Tapi mungkin tidak sepanjang
hari ini gitu ya, enggak masalah. Saya usahakan ke Semarang 3 hari. Sebab tapi Jumat Sabtunya bisa siaran di. Ya kalau kita enggak di jalan, ya selama ada kuota bisa lah ya. Jadi nanti saya isi. Saya isi semuanya, saya isi sehingga yang penting ada sinyal ya. Kalau diisi enggak ada sinyal ya kita enggak bisa siaran. Ya kita berdoa supaya semua segalanya berjalan dengan baik. Amin. Ada amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Firman-Mu tentang Daniel ini ya Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Karena ketaatan Daniel sehingga dia diberkati Tuhan, dia bisa menafsirkan mimpi daripada raja sehingga raja bisa menerima dia, bahkan sujud menyembah dia karena berterima kasih kepada Daniel karena dia sudah menafsirkan mimpinya itu, dan semua orang-orang yang di sekitar raja bisa diselamatkan karena raja tidak murka karena mimpinya tidak bisa ditafsirkan Daniel. Sungguh luar biasa Kau memberkati Daniel Tuhan Yesus karena ketaatannya dia kepada Engkau Yesus. Kami juga mau taat kepada Engkau Yesus sehingga kami juga bisa menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, kami berdoa untuk rekan-rekan yang saat ini punya masalah dalam kehidupan mereka. Tuhan, berikan mereka kerendahan hati dan belas kasihan-Mu turun atas mereka, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup mereka, apakah itu kesejahteraan dalam rumah tangga mereka, apakah persoalan anak-anak mereka, apakah persoalan pekerjaan mereka, apakah persoalan hubungan sosial mereka, Tuhan tolong, sehingga mereka mendapatkan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan melihat bahwa Allah sanggup menyelesaikan segala perkara. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, baik yang berbaring di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka bisa melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Mungkin bekerja, mungkin kuliah, mungkin sekolah. Tuhan tolong mereka. Juga Tuhan kami berdoa buat mereka yang sedang merintis usaha pekerjaan. Jika mereka ter-PHK, Tuhan sudah menyediakan, apakah itu wirausaha, apakah itu perusahaan lain yang menampung mereka. Tuhan, Engkau pasti sanggup membuat perkara-perkara yang ajaib dalam hidup setiap kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. See you tomorrow guys. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Tetap sehat, tetap semangat. See you. God bless you all. Thank you.